kita tidak akan bisa pernah paham atau mengerti bagaimana mengasihi kalau kita tidak pernah mengalami kasih itu sendiri. Ya, banyak orang-orang yang memiliki pernikahan yang gagal karena kalau diselidiki ternyata backgroundnya adalah kebanyakan mungkin broken home atau tidak merasakan kasih dari orang tua gitu. Nah, kita tidak paham atau kita tidak akan mengerti bagaimana kita mengasihi kalau kita kita tidak pernah mengalami kasih itu sendiri. Kalau di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Sekarang tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar dari semua ini adalah kasih. Yang nulis ini adalah Paulus. Nah, Paulus paham betul apa yang dia tulis di sini. Dia tidak dia tidak sedang berteori. Oh, saya tahu bahwa yang paling besar itu yang pernah diajarkan dalam kehidupan saya itu ada 3, iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar adalah kasih. No. Saya percaya bahwa Paulus menulis ini karena apa? Karena dia merasakan kasihnya Yesus. Dia bertemu dengan Yesus dan merasakan penerimaan yang luar biasa dari Yesus. Sehingga dia bisa menulis yang terbesar dari semuanya adalah kasih. Nah, kasih dalam perjanjian lama, kasih dalam perjanjian baru ditulis dalam 4 macam bahasa Yunani. Ini saudara saya percaya banyak yang tahu, yaitu adalah eros, storge, phileo, dan agape. Kita lihat satu-satu ya. Eros itu adalah kasih yang didasari dari dorongan seksual atau hasrat gitu ya, dan biasanya self-centered ya, egois gitu ya. Mau untuk mencari keuntungan diri sendiri. Itu eros. Storge, kasih yang ditujukan dalam hubungan keluarga. Nah, phileo, kasih persahabatan didasari karena adanya persamaan atau kepuasan bersama, bersahabat biasanya. Nah, yang paling luar biasa adalah agape. Saudara semua tahu, agape adalah kasih yang paling sempurna, kasih Tuhan yang dia tunjukkan dalam kehidupan kita. Kasih yang tidak bersyarat, tidak mengharapkan apa-apa. Garis bawah ini, tidak mengharapkan apa-apa. Agape tidak melihat apa yang bisa dia dapat dari orang lain. Dia pengen cuma ngasih, ya. Tetapi selalu melihat apa yang bisa dia berikan untuk orang lain. Tidak peduli dapat respon atau enggak. Yang penting mengasihi. Enggak peduli orang lain respon seperti apa. Yesus mengasihi kita. Agape. Enggak peduli, dia tidak istilahnya gitu. Dia tidak fokus dengan respon kita. Dia tetap mengasihi. Agape tetap memutuskan untuk mengasihi. Tuhan tidak pernah berhenti, saudara, mengasihi kita. Amin. Ya. Meskipun manusia jatuh dalam dosa. Waktu Adam jatuh dalam dosa, dia tetap mengasihi. Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh dalam dosa, tetap mengasihi. Tidak, kalau saya nih ya jadi Tuhan ya, saya tahu ciptaan saya berbuat dosa, berbuat salah gitu. Saya pikir ini barang rusak, kan cuma 2, saya riset aja gitu. Saya matiin, saya buat baru yang lebih nurut. Enggak. Tapi Tuhan, Bapa kita, Bapa Yahweh tetap mengasihi. Hal tersebut tidak menghentikan agape untuk menjangkau kita yang berdosa, menjangkau saya yang berdosa, menjangkau saya yang sering berbuat salah. Bahkan sampai kita tahu semua bahwa dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menembus kehidupan kita semua. Saya ingin cerita satu hal bahwa saya waktu kesini itu ada teman saya yang tahu ya saya kesini, rumahnya di Tangerang. Dia kontak saya, kok boleh nggak kalau misalnya waktu Koko datang ke Jakarta ambil satu waktu untuk baptis pacar saya. Dia ada rencana menikah tahun depan, ya mau baptis pacarnya dulu. Terus oke, gitu. Oke, singkat cerita kami arrange waktunya baptisannya nanti malam. Waktu saya datang ke sini, saya coba izin ke pihak hotel. Boleh nggak nanti malam jam sekian saya pakai untuk kegiatan baptisan.
saya seorang pastor, saya bilang, boleh nggak dipakai untuk baptisan? Terus dari pihak resepsionisnya, waduh, saya nggak berani bilang, nanti saya kabari dulu ya, gitu. Saya mau lapor ke pihak HRD dulu. Lalu akhirnya saya ke kamar, lalu nggak lama dapat telepon. Wah, cepet banget konfirmasinya gitu, saya pikir. Terus, Pak, maaf, kami tidak bisa mengizinkan adanya kegiatan baptisan di hotel ini, karena kolam renangnya ini bukan punyanya hotel, tapi punyanya tower, dia bilang. Oh, waduh. Terus saya bingung dong, gimana nih? Gitu. Saya bukan orang Jakarta yang ngerti daerah, nggak tahu mana yang bisa, mana yang boleh. Terus akhirnya saya WA teman saya itu namanya Ade. Dek, kabar buruk. Kolam renangnya tidak boleh dipakai untuk kegiatan baptisan. Waduh, kok gimana dong? Ya udah, nanti aku bantu cari-cari kolam renang mana yang bisa dipakai. Oke, aku tunggu kabarnya gitu. Terus setelah tutup, saya mikir, saudara, dalam hati saya ini saya batin gini, Tuhan, masa susah sih satu jiwa mau dibaptis? Saya pikir gini, apa saya harus buat surat saat itu juga ke pihak tower? Saya mikir seperti itu. Bisa saya bikin izin tertulis gitu pakai kop gereja dan saya kirim gitu. Terus saya mikir, daripada gitu saya mending, daripada saya lapor atasnya, saya mending lapor ke atasnya lagi, yaitu Bapak saya sendiri, Tuhan Yesus Kristus. saya lapor sama Tuhan gitu ya. Tuhan, pasti bisa, pasti ada jalan. Masa satu jiwa mau dibaptis itu ada yang menghalang-halangi. Terus akhirnya agak lama setelah saya mandi, setelah saya beres-beres, ada telepon masuk lagi di kamar saya. Dia bilang, Pak, tadi kan ada rencana baptisan ya? Iya, ini kami sudah follow up lagi, ternyata dari pihak towernya mengizinkan. Dari pihak HRD nggak ngizinin, tapi yang punya akhirnya ngizinin, pihak towernya itu. Yang saya mau katakan adalah seperti ini. Tuhan tidak pernah berhenti untuk menjangkau kita semua, amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih meriah dari tadi, saudara. Wow. Yohanes 3 ayat yang ke-16 katakan, sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Nah, di sini ditulis sebab Elohim sangat mengasihi. Sangat mengasihi. Saya percaya bahwa agape-nya Tuhan itu enggak bisa diterjemahkan. Ya. Gimana kita bisa menerjemahkan agape, kasih yang sempurna itu? Enggak ada. Cuma bisa ditulis sangat mengasihi. Kalau di terjemahan lain dikatakan begitu besar. Atau dalam bahasa Inggris, for God so loved. Sangat mengasihi. Sangat mengasihi. Enggak ada yang bisa deskripsikan betapa Tuhan mengasihi kita. Sebesar kasihnya Tuhan itu. Nah, saya bersyukur sekali bisa merasakan kasihnya Tuhan. Dan siapa yang bersyukur untuk cinta yang seperti itu? Boleh yang angkat tanganmu, saudara. Kalau kita berikan untuk tepuk tangan yang hebat untuk kasihnya Tuhan. Agape adalah bentuk cinta yang paling besar yang pernah kita alami, dan ini tidak masuk akal. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 dikatakan, love never fails. Kasih itu tidak pernah gagal. Pertanyaannya, kok bisa? Kok bisa kasih itu tidak pernah gagal? Saya mikir-mikir, kenapa kasih itu tidak pernah gagal? Karena kasih di 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 ini ditulis agape. Jadi agape never fails. Kasih tidak pernah gagal. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengharapkan apa-apa. Ya, dia cuma pengen ngasihi kita. Enggak peduli kita responnya seperti apa. Kalau kita misalnya manusia mengasihi orang lain, kita berbuat, mungkin kita kasih pemberian, kasih hadiah. Kita berharap terima respon, paling enggak terima kasih. Ya. Paling enggak suatu saat nanti waktu kita yang ulang tahun dibales
mungkin, ya. Tapi ternyata mungkin dia nggak terima kasih gitu. Naruhnya juga, oh oke, taruh gitu. Nggak dihargai. Gitu. Kita marah, tersinggung. Tapi itu agape tidak seperti itu. Agape tidak pernah gagal karena apa? Dia tidak mengharapkan respon apa-apa. Dia cuma pengen apa? Mengasihi, karena jati diri Yesus adalah kasih. Karena jati diri Bapak kita adalah mengasihi, karena dia adalah kasih itu sendiri. Kita mengasihi mungkin ada alasannya. Oh, saya naksir sama orang itu karena apa? Karena lucu, mungkin karena pinter, karena dia kerjaannya bagus, karena dia ini itu. Ada alasan-alasannya. Tapi kalau misalnya alasan itu habis, berarti kasihnya juga bisa habis dong. Ya. We will stop to love karena beralasan. Karena apa? Manusia itu gampang atau bisa berubah. Ya. Yang tadinya mungkin awal-awalnya pintar kerja, karena kena dampak pandemi akhirnya nggak bisa kerja. Yang tadinya dia pintar di sekolah, ternyata waktu masuk di marketplace nggak sepintar itu. Mungkin dia dulu ganteng, cantik, tapi karena perubahan waktu, bodinya juga berubah. Akhirnya stop mengasihi. Tapi agape nggak seperti itu. Saudara, Tuhan itu sayang sama kita. God loves you no matter what. Meskipun saya kadang jarang ke gereja, meskipun kita gitu ya pernah bolos ke gereja, ataupun kita datang ke gereja telat, tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Meskipun kadang saya enggak persembahan, Tuhan tetap sayang sama kita. Meskipun saya kadang lupa atau dengan sengaja tidak perpuluhan karena sebuah kebutuhan, tapi Tuhan tetap sayang sama saya. Dan saya percaya kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kehidupan saya, itu juga dialami oleh kehidupan saudara, amin. Walaupun saudara pernah berbuat ini itu, saya enggak tahu, tapi Tuhan tetap sayang sama saudara. Walaupun kadang kita pernah berantem, enggak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tetap sayang. Luar biasanya adalah seperti ini. Karena dia mengasihi kita, karena dia agape kita. Saudara ngerti? Waktu ceritanya Yesus sampai di atas Golgota, saudara mungkin pernah melihat filmnya atau baca di Bible. Dia mengalami kondisi yang banyak sekali, yang yang saya pikir itu di luar pikiran saya gitu, kok bisa gitu ya. Yesus sebelum disalib, dia dituduh dulu yang enggak. Ya. Wah itu salah, gitu. Enggak benar itu. Kita yang biasanya dituduh enggak, mangkel gitu ya, jengkel gitu, jengkel banget. Kalau bisa kita balas gitu. Tapi Yesus enggak, diam, dia enggak balas, dia terima perkataan-perkataan yang enggak cocok gitu ya, yang dituduhkan ke dia terima, dia difitnah. Dia yang awalnya banyak pengikutnya, diterima, diagung-agungkan, tiba-tiba banyak orang-orang yang sama yang mengikut dia itu menolak dia. Seakan-akan kalau misalnya saya ada di posisi Yesus, yang tadinya saya punya pengikut yang banyak, saya punya supporter yang banyak, tiba-tiba mereka yang istilahnya meninggalkan saya. Saya pikir, saya sedih, saya terpukul, saya down. Terus apa lagi? Tidak berhenti di situ, ditangkap, diadili. Saya pernah masuk ke ruang pengadilan. Aduh, itu menekan mental saya, serius. Pernah menekan mental saya. Saya waktu itu, waktu saya di ruang pengadilan, yang saya pikirkan adalah saya pengen cepat-cepat keluar dari tempat ini. Karena atmosfernya itu sangat menekan. Karena apa? Seakan-akan ada banyak penuduhan gitu. Walaupun bukan saya yang diadili gitu. Tapi saya merasakan bahwa ada penekanan yang luar biasa. Yesus diadili, diarak. Nah cuma itu, ditangkap, dipukuli,
Dipukul, kita semua tahu Tuhan Yesus dipukuli, dicambuk. Cambuknya itu bukan cambuk yang biasa, tapi ada kait-kaitnya gitu. Saya pernah waktu mancing itu kaitnya nggak sengaja kena telinga saya. Waktu gini, serut, tak gitu. Itu sakit gitu. Nah itu baru satu, itu banyak gitu. Jadi begitu dicambuk, nancep dan langsung dirobek. Dicambuk, saudara. Dimasukin penjara. Penjaranya tuh saya percaya bukan penjara yang VIP ya. Zaman dulu nggak ada penjara VIP. Dia di penjara. Yang dimana itu penjaranya adalah bekas yang dahulu-dahulu. Nggak ada, saya percaya di situ nggak ada toiletnya. Penjara ruangan biasa. Berarti apa? Kalau orang mau buang air di situ, ya, pasti apa? Bau. Dengan kondisi yang berdarah-darah, dia ada di penjara di kondisi yang bau. Betapa nggak nyamannya yang Tuhan rasakan. Nggak cuma berhenti di situ. Waktu pikul salib dengan kondisi yang lemah seperti itu, pikul salib, kayunya besar dan bukan kayu halus, kayu yang kasar. Badannya sobek-sobek pakai kain yang kasar gitu. Saya jatuh dengkul berdarah, pakai celana aja. Saya jalannya kalau bisa luka saya nggak kena celana gitu. Kegeser-geser itu sakit. Nah, yang Yesus alami itu gimana? Dia pakai jubah, pakai kain-kain yang bukan kain-kain halus. Lukanya tidak diperban, lukanya terbuka semua. Berjalan penuh gesekan, sekali jalan dia tergesek, merasakan sakit. Dia pikul kayu yang kasar itu. Kita kalau pegang bilah kayu yang kasar biasanya kemasukan kayunya itu, aduh kita merasa terganggu gitu. Betapa terganggunya Yesus saat itu sampai dia di kayu salib dan disalibkan di atas Golgota. Yesus saat disalib, dia nggak banyak bicara, ya, nggak banyak bicara. Karena apa? Kalau ngomong sakit, dia tarik nafas aja waktu diafragmanya kebuka, kontraksi, berarti lukanya juga ikut terbuka. Nafasnya berat. Begitu dia ngomong, yang diomongkan apa, saudara? Dia tarik nafas, dia menahan segala sakitnya. Yang dia omongkan apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka gak ngerti apa yang mereka lakukan. Di saat sesakit itu dia tetap pikirannya adalah untuk mengasihi orang-orang, mengasihi mereka yang sudah melukai. Itulah agape. Dan saya bangga menjadi korbannya agape. Yohanes 13 ayat yang ke-34. Ini yang mengubah pikiran saya. Dikatakan seperti ini, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu mengasihi. Saya sudah cek, terjemahnya adalah agape. Supaya kamu agape seorang terhadap yang lain sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus mengasihi juga. Mengasihi seorang terhadap yang lain. Kok kayaknya mustahil ya? Saya gak bisa loh yang Yesus lakuin gitu. Supaya kamu agape seorang terhadap yang lain. Bisa enggak? Bisa enggak, saudara? Bisa enggak? Kita mungkin saat ini ngomong bisa, mikir tapi bisa enggak ya? Ayat berikutnya. Dan dalam hal inilah semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ditambahi di sini bebannya. Kita yang biasanya kita murid-murid Tuhan gitu kan. Supaya semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling agape, diulang lagi, saling agape satu dengan yang lainnya. Bisa enggak? Bisa enggak? Jangankan sama orang lain, kadang sama keluarga sendiri kita enggak bisa seperti Tuhan. Ada Yesus dalam kehidupan kita. There's Jesus in you. Kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita,
Dia Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan yang lebih tahu keadaan kita daripada kita tahu keadaan kita sendiri. Kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, dia pasti paham betul tentang kita. Dan dia tidak akan memberikan perintah yang kita tidak bisa lakukan. Berarti bisa apa enggak? Jawabannya adalah bisa. Bisa loh saudara. Bisa loh kita agape sama orang lain, agape sama keluarga kita, agape sama orang sebelah saudara. Karena apa? Tuhan tidak pernah memberi kita kepercayaan kalau kita tidak bisa melakukan. Kalaupun kita tidak bisa melakukan, Tuhan yang mampukan buat kita.